Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Gembala baik dan murah hati, kita berjumpa kembali hari ini, hari Minggu 29 Januari 2017, hari Minggu biasa keempat. Pada hari ini kita ditemani oleh Romo Alexander Erwin MSF dan saya Bernadette Marita. Kami akan menemani Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Erwin yang sudah bersama kita pada hari ini di studio KAJ. Salam damai Romo Erwin. Salam damai dan salam jumpa juga kepada Anda yang bergabung bersama dengan kami di program ini. Semoga Anda mendapat inspirasi untuk kehidupan Anda pada hari ini. Amin. Baiklah para pendengar setia, kita akan mengawali jumpa kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Erwin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, setiap hari Engkau mempertemukan kami dengan banyak orang yang menjadi saudara-saudari dan sesama kami. Berkatilah kami agar kami terbuka pada situasi sesama kami dan bertindak sesuatu yang baik bagi kebaikan mereka. Semoga semua ini membawa kebaikan dalam hidup bersama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar terkasih, seperti biasa saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Zefanya bab 2 ayat 3 sampai bab 3 ayat 12 sampai 13. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Hai semua yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan. Carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan dalam nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan menyimak Mazmur tanggapan. Berbahagia orang yang suci hatinya, sebab bagi mereka kerajaan surga. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagia orang yang suci hatinya, sebab
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 26 sampai 31. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, marilah kita menyimak bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Mari kita simak bacaan Injil berikut ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar terkasih dimanapun Anda berada, setelah Anda menyimak bacaan-bacaan firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Erwin untuk kita semua. Romo, dari bacaan-bacaan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Para pendengar yang terkasih, pada hari Minggu biasa yang keempat ini, kita diajak oleh permenungan gereja mementingkan kehidupan bersama. Jadi, intinya sebetulnya adalah bagaimana menjadi sukses dalam hidup bersama. Salah satu hal yang diusulkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini adalah kita harus belajar memperhatikan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, pada bacaan yang pertama yang diambil dari nubuat Zefanya,
Dikatakan, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Kenapa kedua hal ini diusulkan oleh Zefanya? Jadi rupa-rupanya Tuhan senang pada orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang mencintai keadilan. Saya kira kalau berbicara mengenai keadilan dan kerendahan hati, kita semua sudah setiap hari ya, bahkan terasa sangat akrab dengan kata-kata itu. Tetapi sekali lagi, seperti juga semua kata-kata bijak dan kata-kata baik yang lain seperti kasih, kebijaksanaan, kesabaran, yang sudah barangkali di telinga kita membuat tebal atau kita bahkan kebal terhadap kalimat dan kata-kata itu, sebenarnya kita tidak terlalu mudah untuk melakukannya atau melaksanakannya. Para pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita diangkat dan diajak oleh bacaan-bacaan ini agar kita mendahulukan kerendahan hati dan mencari keadilan supaya hidup kita dianggap baik. Coba kalau setiap hari apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Hari ini saja apa yang Anda rencanakan. Berangkat dari rencana, orang sudah bisa dilihat apa yang akan terjadi sehari itu. Misalnya, hari ini Anda akan menemui seseorang. Nanti kalau aku ketemu dia, aku akan minta sesuatu. Aku akan minta supaya dia membayar hutang. Aku akan minta kepada dia menjelaskan mengapa dia berbicara begitu pada saya. Aku akan minta kepada seseorang, minta tolong supaya dia menolong saya, memberi keleluasaan bagi anak saya yang belum dapat pekerjaan supaya segera dapat pekerjaan. Atau hari ini Anda ingin menyelesaikan persoalan-persoalan administrasi. Anda sudah mempersiapkan kata-kata apa yang akan Anda katakan pada petugas di bank misalnya, atau pada orang-orang yang berada di kantor, atau prosedur-prosedur, atau barangkali kalau Anda seorang pelajar, Anda akan berbicara kepada guru atau kepada petugas administrasi di sekolah. Tapi dari banyak alasan dan dari banyak rencana-rencana itu, manakah rencana yang akan Anda buat, yang akan kita buat bersama untuk kepentingan bersama yang baik? Manakah di antara rencana-rencana itu yang kira-kira membuat orang lain menjadi bertumbuh hidupnya, yang membuat orang lain menjadi lebih baik hidupnya? Marilah kita berpikir sedikit positif bahwa kita ini mempunyai kemampuan untuk membuat dunia lebih baik. Dan itu pasti. Misalnya, kalau kita nanti merencanakan suatu kalimat-kalimat yang baik. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Semoga hari ini baik ya. Mohon maaf nih, saya mau ngurus ini. Kalimat selamat pagi Anda atau kalimat-kalimat sapaan-sapaan lembut dan hospitality atau keramah tamahan, itu saja sudah membuat orang lain bertumbuh. Itu saja sudah membuat orang lain menjadi lebih baik hidupnya. Daripada tiba-tiba Anda meminta tolong, tiba-tiba Anda menyodorkan uang, atau tiba-tiba Anda berkata sesuatu yang terkait dengan kepentinganmu sendiri. Para pendengar yang terkasih, menjelaskan dan menerapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kitab suci sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat sulit. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh kitab suci ini adalah sesuatu yang sangat praktis dan harus sampai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau hanya dalam taraf pengetahuan saja, barangkali semua pengetahuan dan bacaan-bacaan kitab suci kita ini menjadi bacaan omong kosong. Kita akan menjadi seperti orang yang bijaksana, yang terbang terlalu tinggi sehingga kita bahkan tidak berjumpa dengan siapa-siapa. Lalu kita mengatakan kebijaksanaan, filosofi, atau rumusan-rumusan dan konsep-konsep kita hanya kepada burung-burung di udara, tetapi bukan kepada orang. Bahkan yang pertama harus merasakan kebijaksanaan dan praktek dari apa yang Anda percayai baik itu adalah keluarga Anda sendiri. Ada loh orang-orang yang sangat bijaksana kalau ngomong tinggi-tinggi.
Kalau ngomong berbusa-busa, sepertinya di mulutnya semua hal itu terasa baik dan bijaksana. Tetapi bahkan anaknya sendiri saja mengingkarinya, karena dia tidak melakukan sama sekali apa yang dikatakannya. Para pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan terasa dekat bagi orang-orang yang adil dan orang-orang yang rendah hati, memang begitu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang yang menyadari dirinya sebagai manusia bisa merasa lebih tinggi dari Tuhan? Ketemu Tuhan saja tidak bisa. Kita menyuruh Tuhan A, B, C, D, E, F, G saja tidak mungkin. Kita merencanakan hari ini mau ketemu dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan, atau berdoa dan merasakan kehadiran Tuhan dan merasa begitu diteguhkan oleh Tuhan saja belum tentu. Meskipun kita sudah merencanakan, tetapi Tuhan tetap berada di sana sebagai misteri. Orang-orang justru dengan keberadaannya sebagai manusia, itu diajak untuk rendah hati. Lah, kok ini tidak mau rendah hati? Kok sombong? Baru punya duit sedikit aja, sombongnya bukan main. Baru punya rumah lebih besar dari orang lain, sombongnya bukan main. Kehidupan bersama yang menjadi sulit biasanya dimulai dengan orang-orang yang sombong. Apalagi orang itu bukan seorang yang adil, lebih parah lagi ya. Dan pada tahun ini, Keuskupan Agung Jakarta juga mengikrarkan suatu rencana arah dasar bersama yang mengkaitkan hidup kita sebagai orang yang beriman haruslah hidup dalam keadilan dan rasa kemanusiaan yang jelas dan terbukti. Kita diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang adil. Bagaimana caranya? Ada begitu banyak permenungan-permenungan yang berbicara mengenai keadilan. Di rumah misalnya, Anda dituntut untuk bersikap adil kepada semua anak. Khususnya bersikap adil kepada anak-anak yang tidak terlalu Anda sukai. Atau bersikap adil terhadap anak-anak yang tidak terlalu pandai. Kalau Anda sayang pada anak yang pandai, anak yang menurut perintah Anda, atau anak-anak yang barangkali cakep, atau ganteng, atau cantik, atau barangkali seorang anak yang membanggakan Anda, itu sih semua orang juga bisa ya. Tetapi kalau Anda mencintai dan menyayangi anak sama seperti anak yang unggulan tadi, barangkali anak-anak yang kurang unggul atau anak-anak yang dilahirkan tidak sesuai dengan apa yang Anda impikan itu jauh lebih merasa menerima keadilan darimu. Banyak sekali di rumah kita itu terjadi ketidakadilan. Kita juga barangkali tidak adil pada pembantu-pembantu di rumah tangga di tempat kita ya. Kita menggaji dan senang sekali kalau ada karyawan atau pembantu kita bisa digaji murah. Dan Anda bercerita kepada banyak orang bukan? Bahwa kamu gaji berapa? Aku gajinya sekian. Lalu Anda akan berbicara kepada orang, aku aja lebih murah. Aku bisa gaji 1 juta sebulan, 800.000 sebulan. Atau mungkin Anda, aku kasih 500 saja mau loh, baik banget loh. Pembantu saya itu. Apakah Anda sedang berpikir mengenai kepentingan Anda sendiri saja, ataukah Anda berpikir mengenai kebaikan orang lain? Bagaimana kalau karyawan atau pembantu Anda itu orang yang berkeluarga? Kalaupun dia tidak berkeluarga atau belum berkeluarga, apakah Anda juga mementingkan masa depannya? Bukankah Anda sendiri ini juga karyawan yang hidup dari kebaikan orang lain kan? Kalaupun Anda pengusaha, Anda juga hidup dari orang-orang yang membeli dan menggunakan jasa Anda. Dan itu setiap hari Anda berdoa, memohon supaya orang-orang bersikap adil, supaya Anda memperoleh tambahan penghasilan. Tapi apakah Anda bersikap yang sama? Bukankah kesombongan dan ketidakadilan sudah menjadi bagian dari hidupmu? Saya kira bacaan yang kita dengarkan dari bacaan yang pertama itu adalah situasi seperti ini. Berbahagia kita membaca surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi juga ya. Kita diingatkan loh, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat.
Dan yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Jadi, kita tidak perlu merasa bahwa kita ini sudah baik. Yang penting adalah bagaimana orang akhirnya mengakui apakah saya baik, apakah saya adil, apakah saya rendah hati, atau apakah saya murah hati. Banyak orang yang setelah memberi langsung ngomong ya, di antara kita. Misalnya, tadi aku kasih ini loh, kasihan banget loh dia loh. Udah saya lihat itu mukanya kok kayaknya belum makan gitu. Ya udah aku kasih aja deh. Kasihan banget makanan gak seberapa loh, padahal Anda sudah ngomongin orang. Apa yang baru saja Anda buat dengan tangan kanan, bahkan bukan hanya tangan kiri yang tahu. Tangan kanan orang lain pun sekarang sudah tahu. Bahkan seluruh dunia harus tahu apa yang Anda berikan pada orang lain hari ini. Kalau Anda berbuat kebaikan bagi anakmu pun, Anda akan segera bicara. Lalu apa yang kira-kira tidak Anda katakan kepada orang lain mengenai kebaikan Anda? Anda sedang membangun kebaikan dan image Anda di hadapan orang lain. Tetapi apakah Anda tahu bahwa Tuhan sedang memperhitungkan apa yang Anda katakan? Justru ketika Anda membuat sesuatu yang kecil dan Anda tidak sampaikan, atau bahkan membuat sesuatu yang besar dan Anda menyimpannya di dalam hati, dan Anda tidak menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain, bukankah Tuhan justru memperhitungkan itu sebagai suatu kebaikan? Kita dipanggil untuk berbuat baik, kita dipanggil justru dipilih Allah untuk menjadi kesaksian yang baik. Orang-orang di rumahlah yang pertama-tama akan memberi label kepada Anda. Apakah Anda orang yang adil? Apakah Anda orang yang baik? Apakah Anda orang yang murah hati? Apakah Anda orang yang penyayang dan pengasih? Kita selalu sedang bekerja sama dengan banyak orang. Ciptakanlah dunia di sekitar kita yang lebih baik. Nanti dalam bacaan Injil juga lebih jelas lagi dikatakan bagaimana menjadi orang baik itu. Ya, terima kasih Romo Erwin. Nah, pendengar terkasih, bagaimana kita menjadi orang baik itu kita akan dengarkan nanti di bacaan Injil. Dan sekarang mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Erwin di bagian pertama ini. Baiklah para pendengar terkasih, sebuah lagu dari Romo Erwin yang berjudul Love Without Giving akan kita dengarkan berikut ini. Ya, mencintai tanpa memberi adalah sesuatu yang tidak mungkin. In your presence, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more than seeing their sadness? Then the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you can. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more
love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. Pendengar yang terkasih, hari ini 29 Januari Gereja Katolik memperingati Santo Gildas yang bijaksana, pengaku iman. Gildas terkenal di daerah Celtic selama abad ke-6. Ia mempunyai suatu pengaruh yang besar dan tetap terhadap perkembangan kehidupan monastik di negeri Irlandia. Finian dari Clonard bersama para pemimpin Irlandia belajar di bawah bimbingan Gildas di Inggris. Kemudian Gildas dibawa dari Wales ke Irlandia untuk mengajar di sekolah Armagh. Setelah mengajar beberapa tahun, ia diangkat sebagai lektor di sekolah itu. Pada tahun 540, ia kembali lagi ke Wales dan tinggal di kota Flatholm, Inggris. Gildas adalah seorang yang tulus dan beriman teguh. Ia menuduh teman-temannya sebagai orang-orang yang menyangkal kebenaran iman Kristen. Mereka dinamainya sebagai pastor tak beriman yang menjual imamatnya dan pemimpin buta bagi para orang buta menuju kehancuran. Bukunya, De Arcadio Brutani atau Kehancuran Inggris, melukiskan pula pengetahuannya akan kitab suci dan karya-karya klasik. Tahun-tahun terakhir kehidupannya, ia habiskan di sebuah pulau kecil Moribund Bay di Inggris. Di sanalah ia meninggal dunia pada tahun 570. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 29 Januari, Gereja Katolik memperingati Santo Gildas yang bijaksana, pengaku iman. Dialog Iman Katolik. Gembala baik dan murah hati, kembali kita bersama Romo Alexander Erwin MSF dan saya Bernadette Marita. Kita akan menyimak Oase Rohani Katolik hari ini 29 Januari 2017, hari Minggu biasa keempat. Dan sebelumnya saya informasikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin bertanya atau mengajukan usul dan saran, ataupun Anda hendak sharing iman, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com orkkaj@yahoo.com. Baiklah para pendengar terkasih, kita kembali bersama Romo Erwin untuk menyimak kelanjutan dari permenungan pada hari ini. Romo, kelanjutannya bagaimana permenungan kita pada hari ini? Para pendengar yang terkasih, di bagian yang kedua ini kita akan diteguhkan oleh kata-kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau baik,
Ternyata kita berjuang ya tadi ya, bahwa kita berjuang untuk menjadi baik dan kita bahkan harus menyadari bahwa kita ini manusia yang gampang jatuh ke arah ketidakbaikan daripada kebaikan. Karena apa? Karena kita punya kebutuhan. Tanpa sadar kita bisa mengalahkan orang lain, kita bisa menculasi orang lain, atau kita berbuat ketidakadilan, atau melakukan kekerasan, yang akhirnya kita berbuat kejahatan di mata Tuhan dan di hadapan sesama juga. Nah, maka untuk menjadi pribadi yang baik itu kita membutuhkan seorang pribadi panutan. Pribadi panutan ini tidak tergoyahkan dan pasti dia adalah Tuhan kita. Dalam pribadi Tuhan Yesus ada banyak kebaikan yang tidak akan pernah selesai digali. Tuhan Yesus mempunyai banyak kebaikan, bukan hanya banyak, semua yang baik bahkan berada dalam Dia. Apa yang kita anggap baik, belum tentu itu baik menurut orang lain. Tetapi apa yang baik di mata Tuhan, pasti baik buat sesama dan buat kita juga. Jadi tadi dalam bacaan yang kedua, kalau kita bisa melihat, ya, Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Hikmat itu kebijaksanaan ya. Hikmat itu suatu pengetahuan, insight, pengetahuan yang tidak kita pikirkan, yang tiba-tiba masuk dan merasuk menjadi bagian dari kebijaksanaan yang akan kita percayai. Misalnya tiba-tiba saya berpikir, oh iya ya, selama ini saya kurang ramah. Kok hati saya kenapa saya merasa terusik dengan keramahan ya? Kenapa saya ternyata kalau ngeliat oh bener nih kayaknya saya hari ini. Nah, insight-insight seperti ini tidak kita temukan ketika kita berada dalam keramaian. Tetapi paling sering kita temukan ketika kita berada dalam keheningan. Hikmat yang kita temukan dalam Tuhan tentu saja bisa kita temukan ketika kita masuk dalam keheningan atau membaca kitab suci. Jelas bahwa hikmat itu sudah selalu tersedia bagi kita ketika kita membaca firman-firman Tuhan. Jadi yang dimaksud berada dalam Kristus Yesus yang menjadi hikmat bagi kita itu berarti kita juga bersentuhan dengan alat-alat yang mendekatkan kita, fasilitas-fasilitas yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Salah satu yang terbaik adalah kitab suci. Mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah cara yang paling baik untuk menjadi orang-orang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tahu kira-kiranya dengan keterbatasan manusiawi pikiran Tuhan. Apa yang baik bagi Tuhan itu bisa kita kira-kira. Kira-kira itu artinya apa? Kita bisa merasa kayaknya Tuhan senang deh. Misalnya ada pengemis nih, kita berpikir pengemisnya dikasih nggak ya? Kalau dilihat kok masih muda dia. Tapi kalau dilihat kok ada luka-lukanya. Kalau dilihat juga benar-benar kok luka kok. Tapi dia masih muda, dikasih nggak ya? Lalu kita berpikir-pikir, berapa sih uang yang saya mau kasih? Tapi kata orang, kalau ngasih pengemis itu sama dengan Sinterklas. Tidak membangun, membuat dia malas. Saya kasih nggak ya? Tapi kalau saya berpikir-pikir, uang 1.000 yang akan saya berikan kepada dia ini, lalu kalau setiap orang berpikir begitu, hari ini dia makan apa? Dan Anda bergumul dengan kalimat-kalimat Anda sendiri, sementara waktu berjalan, Anda hanya melewati dia tidak lebih dan tidak kurang daripada misalnya 5 detik saja. Apa yang akan Anda berikan? Apakah uang itu akan bergulir jatuh ke kantung pengemis itu atau akhirnya akan terbawa oleh Anda uang 1.000 rupiah itu? Disitulah hikmat Tuhan akan bekerja. Saya tidak mengatakan Anda harus memberi atau Anda harus menyimpannya atau mengurungkan niat. Tetapi disitulah hikmat Tuhan akan bekerja. Melalui apa yang Anda lihat, melalui apa yang Anda dengar, melalui apa yang Anda temui, dan terutama melalui gerakan hatimu, Anda bisa mengira-ngira Tuhan tuh pengennya saya ngasih apa enggak gitu. Nah, dalam hidup sehari-hari kita juga dihadapkan pada pengalaman-pengalaman ini. Kalau hati kita tumpul ya memang akhirnya kita ngikutin suara kita aja. Nggak usah dikasih. Ngapain sih? Lumayan kan 1.000. Bayangin aja 1.000 kasih 10 orang udah 10.000. Dia nggak kerja lagi. Itu kalau 10 orang yang lewat di sini berapa? 100 orang. Wah 100.000. Iya kalau 100.000 ngasihnya. Kalau 2.000
udah 150-an ribu, gue aja kerja begini-begini. Dan Anda berpikir dengan pikiranmu sendiri, Anda tidak berbincang-bincang dengan Tuhan, Anda tidak bergumul, tapi Anda lebih suka berpikir secara rasional saja, maka hasilnya nol besar. Meskipun Anda bisa menerangkan mengapa Anda tidak bisa memberi dan tidak usah memberi, bahkan Anda mensupport orang lain untuk tidak memberi, memotivasi orang untuk berhenti memberi misalnya, maka apa yang Anda lakukan barangkali bukan yang dipikirkan oleh Tuhan karena Anda tidak bergumul. Saudara-saudari yang terkasih, cara berpikir seperti ini diperhitungkan dalam ranah pengetahuan moral namanya, ya. Kita sebetulnya rumusan-rumusan akademis itu dirumuskan dalam ilmu pengetahuan, tetapi dalam hidup sehari-hari sebetulnya kita sudah berjumpa dan bersentuhan dengan kehidupan moral seperti ini. Kapan kita menjadi orang-orang yang berhikmat? Kapan kita bisa menjadi orang-orang terbaik yang diinginkan Tuhan dan kira-kira cocok dengan Tuhan? Cocok dengan Tuhan atau berdekatan dengan Tuhan atau dikatakan sangat akrab dengan Tuhan atau cocok sesuai dengan kehendak Tuhan atau dicintai Tuhan berarti bukan Dia yang kita cintai. Mencintai Tuhan berarti kita mencintai kehidupan ini dan kehidupan bersama ini. Tadi di awal saya mengatakan orang yang baik adalah orang yang paling berpengaruh dalam hidup bersama. Orang yang baik adalah orang yang paling berarti dan paling menolong dan orang yang paling penting dalam hidup bersama. Itulah kunci bagaimana menjadi orang yang baik. Orang yang baik bukan hanya yang kelihatan baik, tetapi yang memang melakukan hal-hal yang nyata jelas. Kita akan berdekatan dengan Tuhan kalau kita melakukan hal-hal ini yang bagi dunia kadang-kadang dipikirkan sebagai yang jelek, yang lemah, atau yang minus, atau yang negatif. Maka berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Apa sih yang dipikirkan Tuhan? Berbahagialah itu kita tidak mengenal Tuhan selain dari kata-kata Yesus. Maka kata-kata Tuhan Yesus inilah yang disebut sebagai kebenaran sejati. Naiklah Yesus ke atas bukit dan berbicara, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga." Yesus memulai dengan satu kata, berbahagialah. Lalu ditengahi dengan kalimat karena. Ada syarat, lalu ada hasil yang akan diberikan. Syarat yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah itu bukan sok miskin. Bukan orang yang selalu merasa kurang, bukan. Miskin di hadapan Allah itu mengakui bahwa Allah adalah kekayaan. Bahwa Allah adalah empunya yang punya semua ini dan saya sebetulnya hanya menadahkan tangan. Maka saya orang miskin. Kalau orang miskin tahu diri dong. Siapa yang memiliki semua ini? Maka orang ini pasti yang disebut dalam bacaan pertama tadi sebagai orang yang rendah hati. Kenapa orang yang miskin di hadapan Allah ini mempunyai kerajaan surga? Ya iyalah gitu kalau pakai bahasa sekarang ya. Kenapa? Karena dia udah tahu nanti aku hidup di surga pun itu juga hidupnya dari Allah sepenuh-penuhnya. Aku tidak punya modal apapun, membangun apapun di surga tidak punya. Aku sudah akan mati dari dunia ini, lalu hidup kembali dan sepenuh-penuhnya dihidupkan oleh Allah. Modalnya semua dari Allah. Maka kalau aku sekarang bersikap rendah hati di hadapan Allah, nantinya aku akan hidup di surga jadi cocok gitu. Kira-kira seperti itu. Maka gampangnya nih kalau pakai bahasa yang barangkali agak menyentil. Jangan belagu loh gitu. Jangan sombong kamu. Karena apa yang kamu miliki ini bisa diambil. Karena apa yang kamu miliki ini bukan milikmu. Tapi Tuhan mempercayakan apa yang kamu miliki ini semata-mata untuk kehidupan bersama. Berbahagialah kalau Anda mempunyai banyak harta, kalau Anda dianugerahi kesejahteraan dan Anda menjadi pelaku-pelaku kebaikan yang menguntungkan hidup bersama. Bukan hanya menguntungkan mereka, tapi hidup bersama artinya hidup Anda dan hidup mereka. Lalu di situ juga dikatakan, kok bisa ya berbahagia orang yang berduka cita? Ya iya.
Kalau kita selalu merasa beruntung, biasanya Tuhan Yesus tahu orang kalau keseringan senang banyak lupanya. Karena kita ini ditakdirkan sebagai seorang yang menerima, manusia itu menerima kan sejak semula. Yang pertama diterimanya apa? Hidupnya sendiri. Maka kalau orang terus-menerus menerima dan gak sadar, dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Maka berbahagialah kalau mereka ini berduka cita. Mereka akan tahu dalam suasana duka cita kekurangan itu mereka akan minta kepada orang yang mampu menghibur, yaitu Tuhan. Maka kita kayak membesarkan dunia kita ini. Bukan hanya karena kita punya, lalu kita merasa punya semuanya. Tetapi kita tahu pada saat kita kurang ini justru dunia kita menjadi lebih besar. Karena kita membuka pada seseorang, suatu pribadi, Allah sendiri yang kira-kira menurut kita bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita puas batin, dan dengan begitu kita akan menemukan Dia. Maka lebih berbahagia. Belum tentu kalau suasananya beruntung terus kita jadi dekat sama Tuhan. Kadang-kadang bersyukur aja tidak bisa. Kadang-kadang berterima kasih lupa. Nah, begitu juga dengan kemurahan hati, orang-orang yang menderita karena dianiaya karena kebenaran, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini hari Minggu, hari ini adalah hari keluarga. Semoga Anda jangan lupa, ada begitu banyak orang yang sedang menantikan kebaikanmu. Kalau Anda seorang ayah, putuskan hari ini untuk tetap bersama-sama dengan keluargamu. Kalau Anda seorang ibu, putuskan juga tidak menghabiskan dunia dan waktumu untuk acara-acara lain bersama orang-orang di luar. Tapi duniamu yang pertama adalah keluarga. Apalagi kalau kita masih punya anak-anak yang butuh pengasuhan kita, maka kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan pertama-tama bersikap adil. Bahagia bersama dengan anak-anak dan suami dan istri, dengan pasangan, atau kalau ada orang tua yang tinggal di rumah, Anda berbahagia bersama mereka, saya kira itu adalah tindakan yang sangat adil. Bersikap adillah terhadap apa yang sudah dianugerahkan baik oleh Allah. Saya kira itu. Ya, terima kasih Romo. Romo Erwin, kan kemarin ini adalah Hari Raya Imlek. Apa hubungannya Hari Raya Imlek dengan kerendahan hati yang harus kita miliki? Ya, baru saja saya ingin menjelaskan sesuatu yang terkait dengan acara keluarga ini ya. Bahwa kita baru saja merayakan, sebagian dari kita ya, merayakan Imlek, bergembira karena masuk tahun baru dengan aturan dari Cina. Kita membuat satu perayaan yang menandai bahwa kita sudah masuk ke dalam tahun yang baru. Nah, di tahun yang baru ini ada salah satu yang sangat cocok dengan hidup Katolik kita ya. Yang pertama adalah penghormatan pada orang tua. Sejak zaman Perjanjian Lama kita diminta untuk menghormati orang tua dan amat sangat cocok. Lalu juga memberi salam damai kepada orang-orang yang berada di dekat kita. Pertama-tama adalah orang yang lebih tua dulu, lalu sesama, lalu saudara dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kehidupan bersama lebih baik. Ini sama dengan yang dilakukan oleh saudara-saudari yang lain ya. Dalam agama-agama yang lain juga melakukan itu. Saling memaafkan, saling berdamai. Dan itu membuat suasana tahun yang baru ini menjadi suasana yang lebih nyaman. Dan itu artinya kita melakukan apa yang tadi dikatakan oleh Tuhan juga. Tetapi Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan sedikit barangkali menambah satu gambaran kepada kita. Kalau kita diminta anak-anak misalnya, anak-anak meminta maaf kepada kita, bukan berarti mereka banyak salahnya. Tetapi kita juga harus menyampaikan yang sama. Jadi dalam hari-hari ini kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang lebih muda, yang memberi salam kepada Anda lebih dahulu misalnya, sampaikan juga permohonan maaf. Iya sama saya juga, biar lebih tua malah saya barangkali begini-begini, saya juga pasti ada salah gitu ya. Nah, saling memaafkan terjadi dan ini membawa suasana yang baik juga. Maka teruskanlah apa yang baik, bukan hanya meneruskan pembagian uang dengan angpau. Kalau itu saya juga mau ya. Tetapi yang penting adalah membagikan apa yang baik, yang menjadikan hidup bersama kita menjadi lebih baik, lebih menyamankan. Iya, terima kasih Romo. Romo Erwin, di dalam kehidupan kita pun
sesama manusia saling antara satu sama lain itu kan sering sekali terjadi ketegangan-ketegangan, dan bagaimana kita mengatasi ketegangan-ketegangan itu agar satu sama lain dapat saling menghormati, dapat saling merendahkan hati dan sebagainya. Saya bermimpi ya bahwa semua orang menyadari bahwa dia manusia biasa sih. Iya. Kenapa saya bermimpi? Karena kadang-kadang tanpa sadar kita lupa loh bahwa kita ini manusia biasa ya. Manusia biasa itu nggak berencana berbuat jelek aja bisa jelek gitu. Manusia biasa itu nggak berencana melakukan kesalahan aja melakukan kesalahan juga gitu. Jadi kalau kita bisa melakukan kesalahan, kenapa orang lain nggak bisa gitu kan? Iya. Jadi kita harus siap menjadi manusia yang realistis. Orang lain bisa salah sama kita, seperti kita juga bisa setiap saat. Nah, kalau begitu maka harusnya proses rekonsiliasi berlangsung dengan lebih baik ya. Sehingga tidak perlu konflik berkepanjangan hanya karena merasa saya lebih benar atau saya merasa disalahi. Tapi terutama adalah demi perasaan yang lebih nyaman bersama gitu ya. Bukankah kehidupan bersama itu di atas segala-galanya gitu. Kita hidup juga pasti harus membutuhkan orang lain kok gitu. Mengapa saya lebih rela menyerahkan hidup saya pada perasaan negatif, dendam, marah, jengkel, benci? Bukankah itu menghabiskan dan menggerogoti ya. Jadi membuat erosi hati ya, erosi hidup. Hidup harusnya bisa lebih panjang jadi lebih pendek hanya karena Anda menyimpan kejengkelan dan kuat sekali kejengkelan itu sehingga membuat Anda yakin dia memang salah, saya nggak bakalan. Wah, ketika suara saya berubah begini aja kan capek nggak sih gitu. Apalagi kalau itu bertahun-tahun ya kan. Barangkali inilah saatnya bagi Anda untuk mengalami konflik sebagai suatu kenyataan. Tapi ada satu kenyataan lain ya, yang harusnya juga sama-sama diyakini benar bahwa kita juga selain bisa konflik, kita juga bisa kebaikan gitu. Ya, terima kasih Romo Erwin. Baiklah para pendengar terkasih, dengan demikian kita harus mengakhiri jumpa kita pada Oase Rohani Katolik hari Minggu 29 Januari 2017, hari Minggu biasa keempat. Romo Alexander Erwin MSF dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dari Romo Erwin dan berkat Tuhan dari Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Engkau selalu melakukan hal yang baik bagi kami. Engkau memberi kehidupan kepada kami dan terutama kehidupan bersama dengan keluarga, sahabat, teman-teman, dan rekan-rekan kami. Semoga Engkau menyadarkan kami bahwa melalui kami kehidupan bersama harus menjadi lebih baik. Mulai hari ini kami ingin mengikrarkan niat untuk menjadi tanda kebaikan-Mu di tengah-tengah saudara-saudari kami yang lain. Semuanya kami syukuri dan kami mohonkan kehadapan-Mu dalam nama-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberi berkat kepada kita, keluarga, pekerjaan, dan hidup bersama kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya,
kenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia. Harapan akan selalu ada. Hidupmu yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near.
I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta, yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.